Perkenalkan, nama saya Laurenciana Mirsa Bunga Kota dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta, Prodi S1 Kebidanan, dengan NIM 2251000021. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme proses persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian pergerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari engagement. Jadi, ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nullipara engagement sering terjadi di awal persalinan, namun pada multipara, beberapa nullipara engagement tidak terjadi setelah persalinan dimulai. Kedua, disken. Disken terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Disken atau penurunan terjadi akibat tiga kekuatan, yaitu tekanan dari air cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan, dengan sumbu jalan lahir sinklitismus, yaitu ketika sultura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinklitismus anterior, kepala janin dekat ke arah promontorium sehingga osporientalis lebih rendah. Yang ketiga, asintiklismus posterior, ketika janin mendekat ke arah simfisis dan bertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, fleksi segera setelah terbawa bagian janin yang turun bertahan oleh serviks dinding panggul dalam keadaan normal. Fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh satu persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Dua, letak leher bukan diganti setengah tapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Tiga, terjadi perubahan posisi tubuh tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Keempat, kepala janin mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin untuk mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Nah, untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir yang keempat, putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ekstensi. Kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum mula-mula occiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, putaran paksi luar atau external rotation. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan occiput anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterior posterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas, tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi radial ke arah simfisis pubis.